Haleluya. Haleluya. Oh. Shalom bagi kita semuanya. Selamat hari Minggu. Tidak mengapa juga kalau saya katakan selamat Paskah bagi kita semuanya. Kita sangat mengucap syukur karena Tuhan baik. Terima kasih kepada Pak Gembala dan Ibu Gembala dan seluruh teman-teman di Gebis Sangkakala begitu sangat luar biasa, yang menjadi menurut saya jadi keluarga juga di tempat ini, selalu datang di sini, sambutannya sangat luar biasa. Amin. Nah, saya akan berbicara tentang, pada pagi hari ini saya akan berbicara tentang tujuan hidup kita. Kita mesti tahu saudara-saudara bahwa kita ini ada dalam dunia ini tentunya ada tujuan Tuhan. Amin. Nah, ada banyak kali orang kenapa kita banyak kali gagal, kenapa banyak kali kita mengalami kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan ini dalam tanda kutip, karena sebenarnya banyak kali kita tidak mengerti tujuan hidup kita. Manusia orang percaya harus mengerti bahwa tujuan hidup kita sebenarnya orang percaya itu apa. Nah, pertanyaannya begini, saudara mengerti enggak tujuan hidup saudara? Halo? Mengerti enggak tujuan? Tujuan makan apa? Halo? Tujuan makan apa? Kalau datang di sini, kalau datang sini makan terus saya, makan terus. Tujuan makan apa? Halo? Kenyang. Ada yang lain, pendapat yang lain, tujuan makan apa? Apa tadi? Supaya apa? Sehat, ini yang saya ingin dengar. Tujuan makan itu sehat. Kalau tujuan makan tuh kenyang, BPK dia makan, babi guling dia makan, biarpun kolesterol, biarpun darah tinggi dihantam, dibabat semuanya. Karena tujuan makan itu apa? Kenyang. Tujuan makan itu adalah sehat. Kalau tujuan makan itu sehat, dia pasti memiliki disiplin makannya ada. Dia tahu apa yang layak dia konsumsi, dia tahu apa yang tidak bisa dia makan. Dia mengerti, karena apa? Dia tahu tujuan makan bukan cuma sekedar kenyang, tapi tujuan makan supaya dia sehat. Nah, ada banyak orang Kristen yang ngerti tujuan hidupnya. Makanya hidupnya sembarang, gampang sakit hati, gampang tersinggung, gampang macam-macam. Karena apa? Dia tidak ngerti tujuan hidupnya apa sebenarnya. Nah, hidup kita sebenarnya saat ini saudara, kita sedang membangun sesuatu. Kita sedang membangun tujuan hidup yang kekal. Yesus katakan, Paskah itu pesannya agar supaya Yesus datang ke dalam dunia ini dan kemudian mati di Golgota, agar supaya orang percaya itu menjadi serupa dengan Kristus. Katakan sama-sama, serupa dengan Kristus. Jadi tujuan dari setiap orang percaya adalah menjadi serupa dengan Kristus. Itu tujuan kita. Itu goal setting kita. Amin, saudara. Makanya kalau kita bicara, kalau kita mau melakukan sesuatu, kita mesti sadar bahwa tujuan hidup kita itu pertama, kita mesti mengerti bahwa kita hidup ini bukan cuma sekedar untuk hidup 70 sampai 80 tahun, bukan cuma sekedar untuk beraktivitas, bukan sekedar untuk berhasil. Kita mesti tahu tujuan hidup kita adalah serupa dengan Kristus. Amin. Apakah Tuhan tidak memberkati hidup kita waktu kita serupa dengan Kristus? Itu otomatis. Jadi berkat itu, termasuk kebahagiaan itu bonus. Halo? Bisa enggak suami membahagiakan istri? Bisa apa enggak? Bisa? Kita mesti mengerti dalam hidup ini ada hal-hal yang tidak mampu kita lakukan. Tapi kita juga harus tahu waktu kita ingin tujuan kita menjadi serupa dengan Kristus, yang namanya kebahagiaan itu otomatis. Amin, saudara. Hal-hal yang seperti itu merupakan otomatis bisa terjadi di dalam hidup kita. Makanya saat ini saya ingin berbagi kepada kita semuanya
Bagaimana agar supaya kita dapat membangun satu kehidupan sejati. Karena di Alkitab, saudara-saudara, ada banyak contoh, ada beberapa contoh yang sangat-sangat mengganggu hati saya. Kenapa orang-orang yang begitu luar biasa, kenapa orang-orang yang begitu mengalami pencapaian-pencapaian yang luar biasa, tetapi ada titik di mana Tuhan sendiri tidak mengenal dia, Tuhan sendiri tidak mengakui dia. Ada satu contoh di Alkitab, di dalam buku Matius, pasal-pasal terakhir di situ Matius. Coba kita lihat ya contohnya. Saya ingin berbicara tentang tujuan, tapi dari mengacu dari ini. Ini adalah peringatan sebenarnya. Matius pasal 25. Mulai dari ayat yang ke-31 kalau tidak salah di situ ya. Matius pasal 25 ayat 31. Temanya di situ Yesus datang yang kedua kali. Katakan sama-sama, Yesus datang yang kedua kali. Yang kencang suaranya, Yesus datang yang kedua kali. Bilang sama teman yang ada di samping, suaramu kurang kencang, belum sarapan ya. Coba tepuk-tepuk pundaknya. Halo, halo, halo. Saya pagi-pagi sudah sarapan nasi kuning tadi. Jadi gambaran cerita ini kita tidak baca, itu panjang sekali, saudara silakan baca di rumah. Jadi gambaran cerita ini begini saudara-saudara. Waktu Yesus datang yang kedua kali dalam kemuliaannya, dalam kemegahannya, dalam keajaibannya. Semua datang, waktu dia datang, bangsa-bangsa, orang-orang itu berhadapan dengan Yesus. Katakan sama-sama, bangsa-bangsa. Artinya kita juga ada di situ. Waktu kita bertemu dengan Tuhan, waktu Yesus datang yang kedua kali katanya, orang-orang itu ada di hadapan Tuhan, ada di hadirat Tuhan, bertemu dengan Tuhan, tentunya dengan harapan bukan cuma sekedar berjumpa dengan Tuhan, dengan harapan-harapan yang banyak yang datang di sini. Nah, Alkitab memberikan gambaran waktu Yesus bertemu dengan bangsa-bangsa, di situ ada saya, di situ ada saudara, di situ ada bangsa Indonesia, ada Asia, ada Eropa, ada Amerika dan lain sebagainya. Semua ada di hadapan Tuhan, dan Alkitab memberikan penjelasan satu hal. Tuhan memisahkan katanya orang-orang itu. Dia memisahkan gimana caranya? Sebelah kiri dia katakan apa saudara? Kambing. Sebelah kanan dia katakan domba. Pertanyaan saya begini. Orang-orang itu tahu enggak dia kambing atau dia domba? Sekali lagi. Orang-orang yang dikategorikan oleh Yesus, kamu domba, kamu kambing, mereka tahu enggak dia domba atau kambing? Halo? Kalau saudara baca ayat-ayat itu, tidak ada satupun yang tahu dia kambing atau dia domba. Jadi yang mengerti betul siapa diri kita bukan orang lain. Yang mengerti betul siapa kita hanya Tuhan saja yang tahu. Amin. Dan Alkitab berkata bahwa mereka dipisahkan itu kambing, domba. Nah, domba ini bertanya kepada, disitulah terbukti bahwa domba itu tidak tahu bahwa dia domba. Dia cuma tahu dia orang percaya, dia selamat. Dia cuma tahu seperti itu. Waktu dia berhadapan dia tanya, Tuhan kenapa kami dibilang domba? Kalau saudara perhatikan di situ perbincangan antara Yesus dengan kelompok orang yang dikatakan domba. Yesus bilang begini sederhana, waktu aku lapar, kamu memberi aku makan. Waktu aku haus, kamu memberi aku minum, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Di situ ada banyak list di situ. Nah, bertanya lagi domba ini, Tuhan, kapan kami lihat engkau lapar, haus, dan telanjang, dan lain sebagainya? Jawaban Tuhan apa saudara? Apa saja yang kamu lakukan kepada hambaku yang paling hina ini, kamu sama persis telah melakukan untuk aku. Itu jawaban Tuhan. Baru domba itu bilang, oh diam. Tapi kambing juga bertanya, kenapa kami kambing? Tuhan menjawab sama, waktu aku lapar, engkau tidak memberi aku makan, waktu aku haus, engkau tidak memberi aku minum. Nah, orang-orang ini bertanya lagi, kenapa, kapan kami lihat engkau haus, lapar, dan telanjang? Jawaban Yesus, apa saja yang kamu tidak lakukan kepada hambaku yang paling hina ini, sama persis engkau tidak sama sekali melakukan untuk aku.
Sampai sini paham? Kalau paham katakan amin. Jadi artinya gambaran dari sini, orang-orang sebelum mereka bertemu dengan Tuhan, mereka pikir apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan, sepak terjang yang mereka lakukan, mereka pikir sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia bisa mendapatkan apresiasi dari Tuhan. Dia bisa diterima oleh Tuhan. Mereka dua kelompok orang ini berpikir apa yang telah mereka lakukan di dunia ini sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak muda, sebagai orang percaya, sebagai anggota jemaat, sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan. Mereka berpikir apa yang telah mereka lakukan sudah cukup dikatakan memuaskan hati Tuhan. Tragis ya. Halo? Halo? Masih percaya Yesus? Oh masih ya. Sekali lagi, saya berbicara tentang tujuan hidup kita. Artinya begini saudara-saudara, orang-orang itu masa hidup mereka sebelum mereka bertemu dengan Tuhan, saya pikir mereka orang-orang yang hebat. Mereka adalah pelayan-pelayan Tuhan yang hebat. Mereka adalah jemaat Tuhan yang hebat. Mereka adalah orang-orang yang berprestasi karena apa? Berhasil berjumpa dengan Tuhan. Cuma persoalannya Tuhan memisahkan kelompok ini menjadi dua, kambing dan domba. Artinya kelompok orang banyak ini, bangsa-bangsa yang berdiri di hadapan Tuhan ini berharap agar supaya apapun yang mereka telah lakukan di dalam dunia ini, sepak terjang mereka selama mereka ada dalam dunia ini, mereka berpikir mereka sudah bisa diterima oleh Tuhan. Itu contoh pertama. Kita tidak usah terlalu dalam di situ. Contoh kedua yang dicatat oleh Alkitab, Matius pasal 7. Coba kita baca Matius pasal 7. Minta tolong supaya tetap ada di slide ya, Alkitabnya. Matius pasal 7. Mulai dari ayat yang ke berapa ya? 21 ya. Mari kita baca sama-sama. 1, kita perhatikan di depannya. 1, 2, ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Nah, sampai situ dulu. Tuhan katakan apa saudara? Bukan orang yang berseru katanya Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Itu Alkitab berkata begitu. Tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakkulah, mereka yang masuk ke dalam sorga. Alkitab berkata begitu. Artinya begini, pencapaian yang tertinggi dari setiap orang percaya adalah melakukan kehendak Bapa. Waktu mereka melakukan kehendak Bapa, itulah pencapaian tertinggi kita. Amin. Pencapaian tertinggi saya bukan karena saya kaya. Pencapaian tertinggi saya bukan karena anak-anak saya berhasil. Pencapaian tertinggi saya bukan karena materi, bukan karena hal yang sementara. Pencapaian tertinggi saya adalah kehendak Bapa. Yang percaya katakan amin. Nah, kehendak Bapa selalu mengacu menjadi kita harus belajar untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kehendak Bapa seperti itu. Sehingga Tuhan katakan bukan semua orang yang berseru kepada Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Tidak semua. Akhirnya orang tuh komplain. Dia bilang apa ayat 22? Coba kita baca sama-sama. Ayat 22, 1, 2, ya. Pada hari terakhir apa? Banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Waduh, luar biasa.
Seperti percayaan saya waktu kita di Komsel di atas ya, training sebentar sedikit waktu kemarin hari Jumat. Pertanyaannya begini, ini yang mengusir setan ini kira-kira dia orang baik atau orang jahat ya? Halo? Ngusir setan tuh baik atau jahat ya? Oh baik, pasti baik. Nubuat tuh baik apa jahat? Oh pasti baik. Mengadakan mujizat orang itu baik apa jahat? Oh baik. Jadi artinya secara apa ya, standar umum nih pasti nih orang baik. Ngusir setan. Dia sudah melakukan hal yang baik. Kalau dia pendeta, gerejanya yang paling besar di Indonesia. Nah ini dia. Nama gerejanya gereja paling besar di Indonesia, GPI. Karena apa? Karena pendeta, kalau dia pendeta, kalau gerejanya penuh dengan orang-orang punya karunia yang sangat luar biasa ini. Ini kecil. Dana membangun gebis itu kecil. Banyak orang akan datang. Karena apa? Karena hal luar biasa nih, ada mujizat. Gereja itu udah mujizat loh. Coba gereja ada mujizat. Wah luar biasa. Tempat ibadah kami di Mega Bekasi Giant tuh, di Bekasi, gereja yang sudah 1 tahun lebih kita, 1 tahun lah kami rintis. Itu di lantai 2 itu Mega Bekasi itu di atasnya ada hotel, Hotel Santika. Di bawahnya ini mall. Nah lantai 2 itu, kemudian lantai 3 kami. BICC, Bekasi Impact Community Church. Kita buat komunitas gitu namanya. Lantai 2. Lantai 3. Kemudian bagus saja. Waktu kita buka di sini yang lantai 2 tuh marah-marah. Kenapa buka-buka pelayanan? Ini tempat kita, mesti minta izin dan lain sebagainya. Marah-marah pendetanya. Akhirnya jalan begitu, tetap kami ibadah sampai sekarang, puji Tuhan masih di situ. Dan kemudian akhirnya baru-baru kemarin waktu sebelum Paskah, 1 minggu sebelum Paskah, buka gereja baru di atas, di lantai 5, di Ballroom Hotel. Lantai 5, gereja. Wih, Pariaji datang. Loreng-loreng, luar biasa memang, duit tuh luar biasa pastor. Duit, luar biasa. Waktu kami buka, gak ada tentara, gak ada polisi, dibiarin aja gitu, buka pelayanan sendiri. Ini, anjing pelacak. Ada anjing pelacak. Jalan untuk ke gereja ditaruh pita. Security hotel sibuk dari pagi. Waktu kami datang masuk pagi gak ada lampu. Waktu kami buka gak ada lampu. Tapi ini dijaga. Luar biasa, gereja kaya. Yang lantai 2 ngamuk. Yang gereja di bawah ngamuk. Kami gak terima itu. Masa jadi saudara perhatikan, kalau bicara tentang ada hal itu kan jualannya apa? Mujizat, keajaiban kan, perjamuan kudus, naik turun sorga itu kan jualannya. Kalau pendeta seperti ini buka di pelayanan di samping ini, makanya sekarang pendeta Indonesia lucu-lucu ya. Ada yang naik turun sorga, ada yang trip to hell. Wah, siapa mau trip to hell? Nggak ke Holy Land lagi, ke hell lagi, ke neraka, siapa mau? Ada pendeta trip to hell. Nggak tahu sekarang ada trip to planet mana, kayak to Mars, bagus ada ya pendeta yang begitu. Pastor mungkin mesti begitu pastor. Ini siapa yang mau menerima urapan trip to Mars? Wah. Ada pendeta kalau mau umur panjang sebelah kiri, kalau mau kaya sebelah kanan. Wih. Jadi orang-orang itu yang tua-tua cari yang sebelah kiri pendeta, ditumpangin tangan. Kalau mau kaya sebelah kanan. Lucu-lucu sekarang pendeta-pendeta. Karena memang jualan yang seperti ini pasti laku. Tapi faktanya di ayat selanjutnya, ini luar biasa ayat selanjutnya. Ayat 2-3 kita baca sama-sama. 1, 2 ya. Pada waktu itulah aku akan apa? Berterus terang. Jadi saudara-saudara, sekarang Tuhan belum berterus terang. Pelayanan-pelayanan yang seperti ini Tuhan belum berterus terang. Tuhan biarin aja, enggak apa-apa deh, biarin aja. Nanti akhirnya kan saya keputusannya, kata Tuhan kan begitu. Apa katanya saudara-saudara?
Aku tidak mengenal kamu, apa? Enyalah daripadaku, kamu sekalian apa? Pembuat kejahatan. Orang yang baik tadi, Tuhan katakan apa saudara? Pembuat kejahatan. Beda jauh loh, jahat dengan pembuat kejahatan beda jauh. Ibarat roti dan pabrik roti. Tuhan bilang kamu pabriknya jahat, padahal orang baik. Amin saudara. Jadi coba kita kembali lagi ke benang merah firman Tuhan yang akan saya bagikan saat ini saudara-saudara. Jadi ada orang-orang, ada kelompok orang yang sedang melakukan sesuatu untuk Tuhan. Mereka cinta Tuhan, mereka coba melayani Tuhan, tapi mereka lakukan dengan sangat luar biasa. Tetapi saudara harus sadar bahwa ada satu titik di mana kita akan berjumpa dengan Tuhan. Amin saudara. Saya tidak berkata mati, bukan mati ya, saya bukan bicara kita mati. Satu ketika kita akan berjumpa dengan Tuhan. Nah waktu kita berjumpa dengan Tuhan, saat itulah Tuhan akan putuskan Anda adalah kambing atau domba. Amin saudara. Nah bagaimana agar supaya kita bisa dikategorikan bukan orang jahat, pembuat kejahatan? Bagaimana caranya? Ini kan pertanyaannya kan. Gimana agar supaya saya bisa diterima oleh Tuhan? Saya dikategorikan domba. Bagaimana agar supaya saya bisa dipeluk oleh Tuhan? Ada satu titik. Nah ayat ini akan berjumpa terus. Coba kita lihat ayat selanjutnya. Nah ini dia. Saya akan masuk ke inti khotbahnya. Matius pasal 7 ayat 24. Kita baca sama-sama. 1, 2, iya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Sampai di situ. Kita berbicara tentang bagaimana agar supaya kita membangun kehidupan yang sejati. Itu dia. Sekali lagi hidup kita bukan cuma sekedar kita ada di dunia ini. Tetapi ada satu ketika kita akan berjumpa dengan Tuhan. Waktu kita berjumpa dengan Tuhan, disitulah keputusan akan datang. Amin saudara. Domba atau kambing. Artinya begini, apa yang kita lakukan saat ini, sepak terjang kita yang sementara kita kerjakan saat ini sangat berpengaruh waktu kita berjumpa dengan Yesus. Paham? Amin? Sangat berpengaruh. Sekali lagi, pelan-pelan. Sepak terjang kita dalam pekerjaan, sepak terjang kita dalam usaha, sepak terjang kita dalam keluarga, di dalam pelayanan, dalam kegiatan kita setiap hari di dunia ini, satu kali kelak waktu kita berjumpa dengan Tuhan akan sangat berpengaruh. Amin. Makanya pasal 7 itu memberikan solusi pada ayat yang ke-26 di situ. Pada saat itu dia memberikan solusi. Solusinya memberikan gambaran tentang dua orang yang sedang membangun kehidupan, yang membangun hidupnya. Amin saudara. Satu katanya adalah orang bodoh, satu adalah orang bijaksana. Dua-duanya sedang membangun, dua-duanya sedang berkarya, dua-duanya sedang melakukan aktivitas-aktivitas dalam rumah ini, dalam dunia ini. Dua-duanya melayani, dua-duanya memiliki pekerjaan, dua-duanya memiliki usaha, memiliki bisnis, memiliki keluarga. Mereka beraktivitas normal di dalam dunia ini. Alkitab katakan begitu. Waktu mereka selesai membangun, kan Alkitab berkata dua-dua berhasil membangun ya. Amin saudara. Setuju ya, dua-dua berhasil ya.
Kita sudah tahu ini dua-dua berhasil membangun. Tapi kedua-duanya waktu mereka berhasil membangun, datang yang namanya ujian. Katakan sama-sama ujian. Ujian itu datang. Pertama yang datang katanya di situ dicatat oleh Alkitab ada 3 hal yang memastikan apa yang kita bangun itu hal yang betul atau enggak, itu ada 3 hal yang datang. Hal pertama katanya ada yang namanya angin. Katakan sama-sama angin. Yang kencang suaranya, katakan angin. Nah, Alkitab mencatat, kalau di Alkitab mencatat angin itu bicara tentang pengajaran-pengajaran. Angin pengajaran. Rasul Paulus katakan begitu. Jadi pengajaran-pengajaran. Makanya dunia sekarang penuh dengan pengajaran-pengajaran. Ada hyper grace lah, ada radical grace lah, ada Taurat lah, ada macam-macam. Pendeta juga ngajar hamba-hamba Tuhan, mengajar jemaat tuh macam-macam. Pemahaman yang macam-macam. Nah, kita sebagai gereja Tuhan harus tahu bahwa ujian kita di dalam waktu kita sementara membangun sekarang untuk sampai pada tujuan kekal, ada yang namanya angin. Angin mengajar, angin yang mencoba mempengaruhi pola pikir kita, angin yang mencoba mempengaruhi sikap hati kita, angin yang mencoba mempengaruhi karakter hidup kita. Ada banyak angin. Amin. Bilang sama teman yang ada di samping, ada banyak angin sekarang. Angin sekarang aja macam-macam ya. Aneh-anehnya macam nama angin topan sekarang banyak nama perempuan. Iya kan? Kalau angin topan kan banyak nama perempuan ya. Dari Amerika kan kita baca ada apa? La Nina, ada Nina di sini, nama Nina sini, ada apa lagi? Ada macam-macam ya, syup-syup datang nama perempuan semuanya. Itu semua angin-angin. Angin itu walaupun tidak terlihat tapi rupa-rupanya merusak. Merusak. Ada satu gereja di Bekasi. Itu rusak karena angin. Nah itu dia. Gerejanya jemaatnya 1.000 lebih, hampir 2.000-an. Ibadah di Hotel Horizon. Gereja yang paling maju tadinya di kota Bekasi. Tahu enggak angin apa yang datang yang hinggap di kepala pendeta itu, gembala itu? Angin pengajaran datang tentang Yahweh. Yahweh, Yesua Hamasia. Akhirnya gereja itu tidak percaya lagi dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu masa lalu. Akhirnya pendeta itu sudah mulai pakai apa? Kalau ibadah mereka pakai kerudung. Pakai penutup kepala seperti orang Yahudi. Dan akhirnya jemaat itu terbang sana terbang sini, kosong. Dari 2.000 kosong. 20 tahun gereja dibangun, hanya dengan pengajaran saja bisa hancur gereja itu. Jadi angin tuh bahaya. Bilang sama teman yang di samping, angin tuh bahaya angin. Bisa membuat perut kembung. Makanya ada istilahnya masuk angin. Coba tanya teman, kamu udah masuk angin ya? Makanya kamu udah jarang datang ibadah. Ada orang masuk angin, katanya gereja enggak perlu gereja. Ada gitu. Saya dapat buku, saya baca bukunya. Enggak perlu gereja, kita kan gereja, hidup kita kan gereja. Jadi enggak perlulah kita gereja. Enggak perlulah kita ibadah. Ini angin nih, angin apa nih? Angin topan nih. Kita perlu untuk berfellowship, amin saudara. Kita perlu untuk merayakan, kita perlu untuk beribadah kepada Tuhan. Ada waktu-waktu khusus untuk kita kumpul. Memang kita adalah gereja Tuhan secara pribadi, tetapi gereja Tuhan secara umum kita mesti ada waktu khusus untuk berkumpul dan beribadah seperti hari ini. Amin. Itu angin. Kedua apa saudara? Hujan. Nah, katakan sama-sama hujan. Hujan sekarang aneh-aneh ya. Kadang panas, tiba-tiba hujan. Kan dunia sekarang begitu, iklimnya kan begitu ya. Lagi panas-panas, tiba-tiba hujan. Saya kemarin waktu masuk tempat motong rambut, mau pangkas rambut, pas mau keluar hujan. Tadi panas. Waktu masuk panas, kok keluar udah hujan. Bisa datang. Tapi Alkitab berkata kalau di hujan tuh, di Alkitab selalu digambarkan tentang berkat. Nah ini enaknya. Katakan sama-sama berkat. Makanya ada hujan katanya awal musim,
ada hujan akhir musim. Jadi hujan itu selalu bicara tentang berkat. Karena ada hujan itu bicara tentang berkat. Amin. Jadi artinya berkat itu bisa menguji orang. Berkat itu bisa menguji bangunan iman kita. Berkat itu bisa menguji siapa saja. Kalau dia diberkati gimana ya? Waktu belum diberkati doa puasanya kenceng. Doa puasa terus. Ibadah terus, waktu setelah diberkati masih enggak doa puasa. Masih enggak dia setia ibadah. Jadi berkat itu bisa menguji apa yang sementara kita bangun. Amin, saudara. Katakan sama-sama, berkat menguji iman kita. Dan ketiga apa, saudara-saudara? Di situ banjir. Banjir itu bicara tentang kerugian. Banjir itu bicara tentang masalah, persoalan dan pergumulan. Jadi ketiga hal ini bisa menguji hidup kita, bisa menguji keadaan kita, bisa menguji sikap hati kita, bisa menguji keadaan kita. Waktu kita membangun itu, ujian itu akan datang, proses itu akan datang. Saya percaya hidup ini penuh dengan proses. Amin. Tidak ada hidup yang kucuk jadi. Tidak ada. Semua ada prosesnya. Waktu kita bangun komunitas, kita bangun gereja, semua ada prosesnya. Proses mungkin menyakitkan, proses mungkin menggembirakan, proses itu mungkin tidak cocok dengan ekspektasi kita, proses itu mungkin tidak sesuai dengan cara berpikir kita. Tetapi itu yang akan membuat kita menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Makanya Alkitab katakan tuh dasar tuh sangat penting. Saya pakai bahasa tentang orang yang membangun di atas batu itu. Dia adalah orang yang terintegrasi. Bahasa integrasi saudara tahu ya? Integrasi. Di Jakarta itu program untuk mengintegrasikan setiap fasilitas-fasilitas umum. Dari busway, kemudian masuk ke perumahan-perumahan. Program pemerintah yang ada sekarang, nggak tahu nanti, yang ada sekarang itu adalah mengintegrasikan fasilitas-fasilitas umum itu dengan kendaraan-kendaraan yang setelah disiapkan oleh Pemprov. Amin. Kenapa harus terintegrasi? Agar supaya tidak ada lagi jarak antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Jadi semuanya bisa, kita bisa naik busway kan, kalau di Jakarta kan naik busway berapa ya? 3.500 ya. Kita naik 3.500, yang penting gak turun-turun. Kita tetap gak turun dari apa ya, dari koridor, itu cuma 3.500. Kemana-mana, enak ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena terintegrasi. Katakan sama-sama, terintegrasi. Jadi hidup kita harus bagaimana agar supaya kita bisa membangun kehidupan, tujuan kekal kita mesti terintegrasi. Kita mesti terintegrasi dengan teman kita dalam gereja, kita mesti terintegrasi dengan pemimpin kita dalam gereja, kita mesti terintegrasi dengan siapapun yang ada di dalam gereja, baik secara langsung atau tidak langsung. Itu penting. Amin. Di dalam satu organisasi gereja juga harus terintegrasi antara bagian-bagian yang ada di dalamnya. Waktu terintegrasi, makanya perjalanan itu akan menjadi lebih mudah. Proses itu akan menjadi lebih mudah. Amin. Tapi kenapa kita tidak bisa terintegrasi dengan yang lain? Di sini ada egonya, ada kesombongannya. Merasa diri lebih benar dari orang lain. Jadi waktu kita membangun kehidupan ini, kita mesti terintegrasi. Terintegrasi dengan apa yang utama? Dengan Tuhan. Nah, waktu kita terhubung dengan Tuhan, maka saya percaya keserupaan dengan Kristus itu akan kita alami. Apapun masalah kita. Coba kita lihat, tetap membangun tujuan hidup kekal. Saya coba cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi itu apa sih? Di Kamus Besar itu,
Integrasi itu yang saya catat di sini berasal dari bahasa Inggris, pakai kata integration yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Jadi hidup orang percaya harus terintegrasi karena disitulah kita akan mengalami kesempurnaan. Amin. Apa yang saya tahu belum tentu Bapak Gembala tahu. Begitupun apa yang Bapak Gembala tahu belum tentu saya tahu. Artinya saya perlu kehadiran daripada Gembala, Gembala juga perlu kehadiran dari saya. Paham maksudnya? Amin. Di dalam gereja itu integrasinya di situ. Saya perlu saudara karena saudara pun perlu saya. Karena dengan demikian kita akan saling membangun, kita akan saling melengkapi, kita akan saling memperbaiki, kita akan saling terhubung. Karena apa? Tidak ada manusia yang sempurna di bawah kolong langit ini. Artinya saya perlu orang lain. Manusia diciptakan oleh Tuhan dengan sifat sosialnya seperti itu. Harus memiliki hubungan dengan orang lain. Dia manusia itu harus belajar untuk membangun hubungan dengan orang lain. Karena memang manusia diciptakan oleh Allah harus bersosialisasi. Tidak bisa manusia hidup sendiri, tidak bisa. Karena manusia itu hidup makhluk sosial, itu kan bahasanya begitu. Makhluk sosial artinya manusia itu harus bersosialisasi. Tidak bisa manusia itu hidup sendiri. Kalau dia hidup sendiri ada masalah, dia ada sakit hati. Kalau dia mencoba mengisolasikan diri, berarti dia memiliki persoalan yang belum selesai. Karena manusia itu seharusnya terkoneksi dengan sesama. Manusia itu seharusnya terintegrasi dengan sesama. Dan terintegrasi dengan Tuhan. Nah, waktu ini kita bangun, saya percaya waktu kita belajar membangun ini, saya percaya kita akan menjadi orang-orang yang maksimal. Amin, saudara. Apapun masalah, tapi memang proses ada, proses tetap ada. Amin. Proses di dalam hidup ini untuk kenal teman nih, untuk mengerti tentang teman, untuk mengetahui tentang orang tuh, proses tetap ada. Mengenal karakter orang tuh, proses tetap ada. Tapi kita percaya Tuhan pasti melakukan mujizat bagi kita. Amin. Coba kita lihat tentang membangun bait Allah. Satu ayat di buku Raja, di 1 Raja-Raja ya. 1 Raja-Raja 6 ayat 7. Mari kita baca sama-sama. Ini cerita ini saudara-saudara, Salomo lagi bangun bait Allah. Ini dahsyatnya bait Allah itu dibangun di sini. Mari kita baca sama-sama. Karena kita sedang membangun tujuan hidup kekal manusia sejati kita. Coba kita lihat ayat ini, saya dapat inspirasi banyak dari sini. Coba kita baca. 1, 2 ya. Pada waktu rumah itu didirikan, dipakailah batu-batu yang telah disiapkan di penggalian. Sehingga tidak kedengaran palu atau kapak atau sesuatu perkakas besi pun selama pembangunan rumah itu. Sampai di situ. Kalau saudara baca ayat ini ada yang aneh enggak? Halo, sadar enggak ayat ini ada yang aneh? Ada ya? Yang anehnya apa? Tidak ada kedengaran bunyi palu dan lain sebagainya. Ada di sini tukang? Enggak usah tukang, kita pun pernah jadi tukang ya di rumah. Pasang paku di tembok dan lain sebagainya. Paling tidak suara itu bisa didengar. Amin. Artinya kalau membangun itu logikanya seharusnya ada bunyinya. Tetapi Alkitab mencatat waktu bait Allah ini, bait Allah Salomo tuh enggak main-main, megahnya, besarnya minta ampun. Waktu bait Allah dibangun, Alkitab katakan justru tidak ada suara yang terdengar. Dahsyat. Luar biasa. Pertanyaannya, kenapa tidak ada suara yang terdengar? Halo? Karena batu itu telah dibentuk, telah diukur, telah diukir sebelum ditempatkan untuk membangun bait Allah. Itu sudah diproses, sudah diasah, sudah dikikis di lubang penggalian batu itu.
Setelah selesai diproses, makanya batu itu siap untuk digunakan jadi bagian dari bait Allah. Amin, saudara? Paham sampai sini? Jadi artinya begini, masing-masing hidup kita akan mengalami proses untuk mencapai tujuan hidup kita. Kita memiliki tempat prosesnya masing-masing. Proses hidup kita bisa saja di tempat pekerjaan kita. Proses hidup kita bisa saja ada di keluarga kita. Proses hidup kita, setiap masing-masing kita memiliki tempat penggalian batunya masing-masing. Masing-masing kita memiliki tempat di mana Tuhan ingin memproses hidupmu. Amin. Karena waktu dia proses, dia memiliki kerinduan. Waktu engkau diproses, waktu engkau ditempa, waktu engkau dikikis, dia memiliki kerinduan untuk menempatkan engkau dari bagian rencananya untuk membangun satu bangunan yang luar biasa. Amin. Jadi proses itu adalah bagian dari kedewasaan kita. Proses itu adalah bagian bagaimana kita akan mencapai hal-hal yang kekal ke depan. Proses itu adalah bagian mungkin yang sakit, yang tidak enak. Tapi proses itu mau tidak mau harus menjadi bagian dari hidup kita. Ada hal-hal yang harus diputuskan, ada hal-hal yang harus dikikis, ada hal-hal yang perlu untuk dihaluskan di dalam diri kita. Supaya kita menjadi bagian dari bangunan yang megah yang Tuhan inginkan terjadi. Haleluya. Proses itu bisa berbentuk penyakit. Proses itu bisa berbentuk krisis keuangan. Proses itu bisa berbentuk tekanan, masalah. Proses itu akan ada di mana-mana. Dan itu mungkin tidak sama dengan orang yang lain. Karena kita masing-masing punya tempatnya untuk diproses oleh Tuhan. Amin, saudara. Jadi bahasa saya seperti ini sederhana. Bersyukurlah untuk proses Tuhan. Karena Tuhan memiliki tujuan yang kekal bagi hidup kita. Amin. Proses sementara apa yang sementara saudara alami sekarang? Pergumulan untuk suami, pergumulan untuk anak, pergumulan untuk usaha, pergumulan untuk apapun. Itu proses yang sementara Tuhan kerjakan. Karena dia mau membawa engkau kepada keinginan hatinya. Agar supaya engkau menjadi bagian dari rencananya. Rencananya yang mulia, rencananya yang agung. Dia sementara menata hidupmu. Dia sementara belajarlah untuk meresponi proses ini dengan baik. Jangan nyaman dengan keadaanmu. Bilang sama teman yang ada di samping, jangan nyaman dengan keadaanmu sekarang. Harus mencintai proses. Kenyamanan itu adalah musuh terbesar dari proses. Kalau jadi musuh terbesar dari proses, artinya Anda tidak akan mengalami perubahan. Tempat duduk aja kita kan sudah kapling. Kalau di gereja kan tempat duduk udah kita kapling ya. Iya kan? Tiap minggu duduk di situ aja terus, di situ aja terus. Kan sulit saya katakan, coba kita pindah dulu sekarang, coba kita pindah sekarang. Untuk merubah itu kan agak sulit memang, sulit. Kita sudah nyaman duduk di situ, kecuali Pak Gembala dan Ibu Gembala memang pantaslah duduk di situ kan. Amin. Coba kita kerjakan satu hal sebelum saya closing dulu. Coba saudara pindah, coba pindah tempat duduk. Pindah dari tempat duduk saudara sekarang. Pindah. Coba pindah. Coba dulu berdiri dulu. Oke, kita berdiri dulu. Berdiri dulu. Nah, berdiri. Sekarang cari tempat yang agak jauh darimu. Cari tempat duduk yang agak jauh. Cepat. Saya berikan waktu. Cepat. Cari tempat. Jangan duduk di tempat yang tadi. Coba cari tempat. Cari tempat. Cari tempat. Pak Mugi kayaknya gak pindah-pindah Pak Mugi ya. Nyaman dengan tempat duduknya sama nyonya di sana. Nah coba saudara duduk dulu, duduk nyaman ya, duduk. Ini suasana baru nih. Suasana baru kan?
Suasana baru ya. Belum connect mungkin pada awalnya waktu kita datang, tapi lama-lama kan enak ya. Enak. Artinya begini, sulit kita kalau kita sudah nyaman untuk berubah tuh sulit. Itu maksud saya poin yang terakhir ini. Untuk kalau kita sudah nyaman, berubah itu sulit. Bertahun-tahun cara berpikirnya begitu terus. Ini sulit untuk berubah, memang sulit. Tapi mau tidak mau harus diproses. Amin. Karena proses itulah yang akan mendewasakan kita. Proses itulah yang akan membawa hati kita, hidup kita serupa dengan Kristus. Ini penting. Pencapaian terbesar sekali lagi dari setiap orang percaya adalah menjadi serupa dengan Kristus. Dan di dalamnya ada proses. Dan proses itu mengganggu kenyamananmu. Proses itu mengganggu kesenangan hidupmu. Proses itu pasti akan mengganggu. Tapi kalau engkau punya respon yang cepat, respon yang benar, engkau akan secepatnya dipulihkan oleh Tuhan, secepatnya dibentuk oleh Tuhan. Jadi proses itu saudara-saudara, kalau kita cepat untuk merespon, secepat itu juga terjadi perubahan. Amin saudara. Mari kita meresponi firman Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, kita bersyukur. Jangan lagi pindah tempat duduk ya. Nanti pas mau tutup sebentar, kembalikan kaplingku lagi kan. Jangan kita kembali ke kapling itu. Nanti, jadi kalau datang ke gereja jangan berpikir, tempat duduk saya di sini. Coba saudara belajar untuk hidup secara alamiah ya. Secara alamiah. Jangan. Jadi saudara duduk merasa nyaman di keadaan baru, situasi baru, kita harus belajar untuk nyaman. Mari kita datang kepada Tuhan.